Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Larsdi Kristina dengan NIM 2019-210522. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya kelas sosial dalam studi perilaku konsumen dan pemasaran. Nah, pentingnya kelas sosial di sini pada kenyataannya tuh terlihat di masyarakat. Banyaknya kelompok masyarakat yang secara ekonominya itu mempunyai pendapatan yang sangat tinggi, menengah maupun yang sebaliknya ataupun yang kita sebut dengan rendah. Nah, terdapat pula aspek ekonomi yang ditinjaunya itu dari aspek pendidikannya sendiri. Nah, terdapat juga anggota masyarakat yang sampai mengenyamnya di pendidikan sampai sekolah dasar. Namun ada yang berpendidikan sampai doktor ataupun yang bisa ditinjau dari kasta yang lebih tinggi. Pada kelompok masyarakat ini yang berstatus sosial tinggi itu sebaliknya pun bisa dengan status sosial rendahnya. Jadi aspeknya bisa lihat dari status tinggi rendahnya dari status sosialnya ataupun kasta. Lalu kondisi seperti ini tuh bisa menjadikan kelas sosialnya tuh yang tidak dapat dihindari karena memang kenyataannya tuh terdapat perbedaan antara masyarakat. Nah, masyarakat ini biasanya mengkelompokkan anggota-anggotanya yang berdasarkan kesamaan baik dalam seperti mendiskriminasikannya. Namun lebih pentingnya untuk kepentingannya itu untuk kesudahannya, kemudahannya yang dari aspek yang tertentu, dari aspek sosial ini maupun dari aspek-aspek yang lainnya di kelas sosial ini. Nah, ada pun juga dalam pengelompokan masyarakat pun yang dalam sosialnya ini pun memberikan kemudahan yang membuat kebijakan yang sesuai dengan produk-produknya ataupun dengan kode ke sosialnya gitu, ataupun yang bisa melakukan pendekatan sosial yang efektif dan juga bisa merancang strategi pemasaran yang dengan kelas sosialnya itu di pasar sasarannya. Nah, masyarakat ini yang berada dalam kelas sosial itu yang harus berbeda dengan cenderung yang harus bisa mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda ataupun bisa sebaliknya. Nah, pada sebaliknya mereka pun yang berada dalam kelas sosial yang sama cenderungnya yang bisa mempunyai persamaan sikap dan juga perilaku individu ini pun berada di atas rata-rata di cenderungnya yang mempunyai gaya hidup yang berbeda dalam kelas bawah ataupun sebaliknya. Mereka pun sama-sama pada kelas yang sama, misalnya kelas menengah cenderung yang antara mempunyai kesamaan dan juga memilih tempat tinggal dan juga memilih aktivitas dan memilih tempat belanjanya itu pun sendiri di kelas sosial itu. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengaruh kelas sosial dan status terhadap pembayaran konsumsi. Nah, pengaruhnya pun dari aspek hierarkis. Nah, hierarkis itu pun di kelas sosial pun penting ya bagi pemasar. Nah, para konsumen pun membeli berbagai produknya tertentu karena produk ini disukai oleh anggota kelas sosial maupun yang dari kasta yang tinggi, kasta yang tidak bisa dihindari. Nah, para konsumen ini pun mungkin tidak bisa dihindari sebagai produk lain karena mereka merasa produktif tersebut adalah produk-produk yang kelasnya lebih rendah. Pendekatan yang sistematis pun untuk mengukur kelas sosial pun tercakup dalam berbagai kategori yang luas seperti ukuran subjektif, ukuran reputasi maupun ukuran objektif dari kelas sosial tersebut. Peneliti konsumen pun menemukan bukti bahwa di setiap kelas sosial ini banyaknya faktor gaya hidup tertentu ya, seperti kepercayaan, sikap, kegiatan maupun perilaku yang bersama bisa dengan cenderung membedakan di anggota setiap kelas sosialnya masing-masing. Nah, para individu ini pun berpindah ke atas maupun ke bawah ya, pada kedudukan kelas sosial dari kedudukan kelas yang disandingkan oleh orang tua mereka yang umumnya itu dipikirkan oleh orang-orang yang gerakannya naik turun maupun karena tersedianya pendidikan bebas dan berbagai peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri. Nah, dapat mengenal bahwa individu yang sering menginginkan gaya hidup yang barang-barang mewah maupun yang dinikmati oleh para kelas sosial yang lebih tinggi pun, maka pemasarannya tuh lebih sering memasukkannya
simbol yang keanggotaan kelas sosial lebih tinggi. Jadi pemasaran pun bisa banyak untungnya. Nah, baik dari produk yang rendah maupun yang produk tinggi, seperti hiasan maupun hiasan ataupun yang produk lain yang iklannya pun harus bisa ditargetkan pada audiens kelas sosial yang bisa lebih rendah. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang bagaimanakah definisi kelas sosial dan juga yang lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Putri dengan NIM 2019-210523. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi kelas sosial. Di sini kelas sosial didefinisikan sebagai pembagian anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki kelas-kelas status yang berbeda, sehingga anggota dari setiap kelas yang relatif sama mempunyai kesamaan. Dengan demikian terdapat penjenjangan dalam kelas sosial, mulai dari yang paling mulai dari rendah sampai dengan yang paling tinggi. Banyaknya jenjang kelas sosial di masyarakat ini relatif berbeda tergantung dari kondisi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat tersebut dan kepentingan yang melatar belakangi. Contohnya di masyarakat Amerika, pengelompokan pada kelas sosial atas jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelas sosial di Indonesia yang cenderung lebih banyak pengelompokannya pada kelas sosial bawah. Dalam pengelompokan kelas sosial, status sosial sering dijadikan dasar. Status adalah posisi individu dalam masyarakat, kedudukan individu dari aspek legal dan profesi seseorang. Contoh di Indonesia, masyarakat memberikan kelas sosial yang berbeda karena kedudukan yang secara legal berbeda di masyarakat. Misalnya gubernur, wali kota, camat, lurah, dan kepala dusun. Kelompok gubernur dipandang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi daripada wali kota. Camat kelas sosial lebih tinggi daripada lurah, dan spesifik profesi atau pekerjaan masyarakat juga mengelompokkan ke dalam kelas sosial yang berbeda antara dokter, manajer, guru, pengusaha besar dan pedagang kaki lima, dan tukang becak. Pengelompokan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Misalnya di Amerika, pengacara dipandang sebagai anggota kelas yang paling atas. Menurut teori perbandingan sosial, cukup wajar bagi individu memberikan kepemikiran materi yang dimilikinya dengan pemilikan materi yang dipunyai oleh orang lain dengan maksud untuk menentukan posisi relatifnya dalam hubungan sosial. Seringkali agar dapat menempatkan dalam hubungan sosial, orang perlu tahu posisi dibandingkan dengan yang lain ditinjau dari aspek kekayaan materi yang dimilikinya. Individu dalam masyarakat juga berupaya memperkuat posisinya dengan pola konsumsi yang sesuai. Untuk mengetahui bahwa sebagai pengusaha atas, maka seseorang konsumen berusaha menyesuaikan mobilnya dengan seri terakhir dari Mercedes-Benz. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Sekalian ulangi dengan NIM 2019-210532. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kelas sosial. Nah, sifat kelas sosial itu yang pertama ada hierarkis. Nah, hierarkis itu adalah kelas sosial bersifatnya itu berjenjang. Jadi paling rendah dibagi di Indonesia itu kelas sifat hierarkis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu paling rendah, terus menengah, dan tinggi. Nah, pada kelas sosial ini tuh dikelompokkan lagi berdasarkan tingkat kemiskinannya. Jadi tingkat kemiskinannya itu dibagi dari yang rendah, menengah, dan tinggi, seperti itu. Terus yang kedua itu ada sifat kelas sosial dinamis. Kelas sosial dinamis itu artinya bahwa kelas sosial seorang konsumen itu dapat berubah menjadi lebih tinggi atau sebaliknya. Misalnya contohnya nih, ini kan ada gambar di sini. Nah, ada tiga kelas sosial. Yang merah itu tinggi, yang 2 itu menengah, yang ketiga itu yang biru itu rendah. Nah, jadi yang rendah ini bisa naik tingkat kelas sosialnya itu menjadi yang ke merah ini, menjadi tinggi gitu. Itu misalnya dia contohnya itu si yang di biru ini dia rajin terus belajar dengan tekun dan mempelajari hal-hal yang belum ia tahu. Jadi ia tuh kelas sosialnya itu akan naik jadi nantinya. Nah, sedangkan yang merah juga bisa turun. Contohnya seperti misalnya yang sifat kelas tinggi ini, orang yang merah ini melakukan kesalahan seperti melakukan korupsi. Nah, tingkat kelas sosialnya itu akan jatuh, atau dia bisa turun ke yang oranye, bisa turun ke menengah, dan juga bisa turun ke yang biru ini. Terus perubahan sosial ini akan diikuti dengan penyesuaian gaya hidup konsumen. Nah, jadi contohnya itu misalnya konsumen yang rendah ini dia sudah terbiasa makan di pinggir jalan, terus sudah terbiasa makan makanan yang murah, dan tidak perlu mewah-mewah lah hidupnya, seperti itu. Nah, sedangkan jika ia dihadapkan dengan yang kelas tinggi, misalnya makanan di restoran, terus makanannya itu mewah-mewah, maka yang kelas menengah ini juga akan mengikuti perubahannya gitu. Contohnya lagi seperti misalnya yang merah ini dia sudah terbiasa dengan makanan mewah dan sudah biasa mungkin menggunakan mobil ketika berpergian. Nah, jika si yang merah ini misalnya berpergian tidak menggunakan alat transportasi, misalnya jalan kaki atau menggunakan sepeda motor, nah maka itu akan harus ada penyesuaian lagi dari yang merah tersebut karena mengikuti gaya hidup yang kelas sosial yang rendah tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Abdurrahman dengan NIM 2019-210541. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran kelas sosial. Dalam hal ini, pemasar perlu mengetahui kelas sosial dari segmen pasar yang dituju, karena hal ini akan memudahkannya dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi kelas sosialnya. Pemahaman mengenai kelas sosial ini akan lebih akurat jika dilakukan melalui pengukuran kelas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran kelas sosial itu? Pengukuran kelas sosial adalah upaya untuk mengetahui posisi individu dalam kelas sosial yang dilakukan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur kelas sosial. Yang pertama ada pengukuran subjektif. Pengukuran subjektif ini dipandang sebagai pengukuran yang sederhana dan praktis. Sangat mudah melakukan pengukuran dengan metode ini. Peneliti pemasaran cukup bertanya kepada konsumen, yaitu sebagai pihak yang akan diukur tentang kelas sosialnya. Misalnya, menurut Anda termasuk kelas sosial apakah Anda? Dengan pertanyaan seperti ini, konsumen tinggal memilih antara atas, menengah, ataupun bawah, tergantung kelompok jenjang kelas sosial yang sesuai dengan kondisinya. Dengan pendekatan seperti ini, subjektivitasnya relatif tinggi, karena konsumen sendirilah yang melemparkan dirinya termasuk ke dalam kelompok kelas sosial berdasarkan kriteria sendiri. Yang kedua ada pengukuran reputasional. Pengukuran reputasional dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mengukur kelas sosial. Cara mengukur kelas sosial dengan pengukuran reputasional ini dilakukan dengan menanyakan kepada orang lain yang mengenal lingkungan sosial konsumen. Yang akan kita ukur yaitu informan. Peneliti sebaiknya memilih informan yang tepat, yang benar-benar mengetahui reputasi konsumen yang akan diukur di lingkungan masyarakatnya. Pengukuran ini menjadi praktis dan memudahkan peneliti serta relatif valid jika peneliti mampu memilih informan yang tepat dalam mengenal benar-benar konsumen yang akan diukur kelas sosialnya dan mampu memberikan informasi secara objektif. Selanjutnya yang ketiga ada pengukuran objektif. Pengukuran objektif ini dipandang sebagai pengukuran yang paling dapat dipercaya untuk mengukur kelas sosial konsumen.
Jika kita bandingkan pengukuran objektif dengan pengukuran subjektif dan reputasional, proses penyusunan dan pengukuran agak rumit dalam pengukuran objektif ini. Namun hasilnya lebih akurat. Dalam pengukuran objektif ini, peneliti tidak bisa langsung bertanya. Kemudian, dalam waktu yang pendek, dapat menggolongkan kelas sosial seorang konsumen. Peneliti perlu mengembangkan indikator yang mengindikasikan kelas sosial seorang di masyarakat, seperti halnya pengukuran variabel dalam penelitian ilmiah. Untuk menentukan kelas sosial, maka indikator tentang kelas sosial harus dirumuskan secara jelas. Terdapat beberapa variabel yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kelas sosial. Di antara lain yaitu ada pekerjaan, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dibzur Al-Faizi dengan NIM 2019-210545. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kelas sosial Indonesia. Kelas sosial Indonesia. Untuk lebih tepatnya sih kelas sosial ya. Kelas sosial antar negara itu sangatlah berbeda-beda. Kenapa? Karena kelas sosial itu diukur dari berapa pendapatan dari setiap negara tersebut. Jadi di setiap negara tersebut mempunyai pendapatan yang berbeda-beda, yang dimana mengindikasikan adanya kelas sosial yang berbeda. Contoh saja kayak ada kelas bawah, kelas sosial di bawah, kelas sosial di tengah, kelas sosial di atas. Bahkan di setiap jenis kelas sosialnya itu ada jenis lagi, seperti bawah-bawah, kelas sosial bawah, kelas sosial bawah, kelas sosial bawah-bawah, kemudian kelas menengah bawah, menengah-menengah, menengah atas, dan kelas atas bawah, atas menengah, dan atas atas. Jadi seperti itu. Kemudian juga disinggung dari rekan saya bahwa kelas sosial itu tingkatnya itu hierarki, sifatnya itu hierarki. Jadi mengerucut seperti piramida. Nah, mengapa? Ya karena memang seperti namanya, dari atas sampai bawah. Jadi memuncak seperti piramida. Kemudian saya balik lagi ke sini, ke PPT, kelas sosial Indonesia atau kemiskinan, yaitu kelas sosial Indonesia yang dimana saya akan membahas dari kemiskinan di Indonesia. Kelas sosial di Indonesia dapat dikatakan penduduk miskin apabila sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makanan. Nah, orang itu termasuk miskin atau penduduk miskin bila berada di bawah garis kemiskinan. Ya, contoh saja di sini ada data perkembangan kemiskinan di Indonesia, yang dimana setiap tahunnya berkembang ataupun turun. Untuk di tahun sekarang pun itu, ini datanya triwulanan ya, jadi 3 bulan sekali. Untuk di Indonesia pun itu, alhamdulillah di bulan Maret tanggal 21 itu terjadi penurunan kemiskinan. Lalu data ini tuh saya ambil di BPS, Biro, ya apalah BPS, mohon maaf saya agak lupa ya. Selanjutnya, ya kenapa kita mempelajari kelas sosial? Karena di kelas sosial itu mempengaruhi bagaimana perilaku dari suatu konsumen. Perilaku konsumen dari seorang konsumen dari kelas sosial yang tingkat bawah itu berbeda dengan tengah dan atas. Kalau di perilaku konsumen dari orang di kelas sosialnya itu di bagian bawah, kelas bawah miskin, pasti mereka akan lebih irit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dengan NIM 2019-210588. Berikut ini saya akan menyampaikan materi dengan implikasi kelas sosial dalam strategi pemasaran. Nah, dalam kelas sosial ini berpengaruh terhadap perilaku konsumen, baik dalam pembelian ataupun mengkonsumsi suatu produk. Berbagai riset menunjukkan bukti bahwa pentingnya bagi pemasar untuk memahami hal tersebut. Nah, dalam memahami hal tersebut, ada beberapa hal yang penting terkait dengan berbagai penelitian yang berimplikasi penting dalam strategi pemasaran.
Yang pertama yaitu ada perilaku pembelian produk pakaian, fashion, dan berbelanja. Perilaku pembelian produk pakaian sangat berpengaruh oleh latar belakang konsumen, termasuk latar belakang kelas sosialnya. Konsumen dalam berpakaian memilih aksesori mendasarkan pertimbangannya pada citra dirinya masing-masing. Konsumen dari kelas menengah ingin memilih produk pakaian yang sesuai dengan kelasnya. Mereka cenderung memilih produk-produk yang banyak digunakan oleh kelompok yang menjadi rujukan kelas menengah. Bahkan tidak jarang mereka memilih model-model seperti yang dipakai kelas atas. Dengan memilih produk atau merek-merek yang sesuai dengan daya beli mereka, konsumen kelas atas akan memilih produk-produk yang bermerek dengan mencitrakan kelas sosial atas. Di Indonesia, kelompok sosial kelas atas ini akan memilih produk-produk yang bermerek global yang mencitrakan kelas atas. Bahkan dalam memilih toko, mereka sangat selektif. Kelas menengah di Indonesia ini memilih tempat belanja seperti Matahari, dan sedangkan kelas atas memilih belanja seperti di Sogo dan berbelanja luar negeri. Bisa juga belanja dengan brand-brand ternama seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah perilaku dalam memilih objek wisata. Kelas sosial berpengaruh terhadap perilaku menghabiskan waktu, mengisi waktu senggang, dan berwisata. Pada kelas sosial bawah cenderung menggunakan waktu senggangnya untuk melihat TV atau ngopi, cangkruk bisa dibilang seperti itu, dan ke tempat hiburan yang berbau umum, bermain sepak bola, dan lain-lain. Tetapi berwisata seringkali tidak direncanakan karena menunggu dana atau menunggu kelebihan uang sehingga kita baru bisa merencanakan berwisata. Sedangkan mereka yang berasal dari kelas atas merencanakan waktu, tempat, dan hal-hal lain yang terkait dengan wisata yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu konsumsi media. Pemahaman pemasar terhadap kebiasaan konsumen dalam mencari informasi dan menggunakan media terkait dengan kelas sosial pasar yang dituju sangat penting. Berdasarkan informasi tentang hal ini, pemasar dapat menentukan pemilihan media yang paling tepat sebagai sarana komunikasi dalam pemasaran. Konsumen kelas bawah cenderung memilih atau menggunakan media yang murah dengan isi berita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti berita kriminal, ramalan, artis, dan lain-lain. Dengan gaya bahasa sehari-hari, populer, dan mudah dipahami. Tetapi pada kelas atas, karena juga terkait dengan faktor latar belakang pendidikan konsumen, akan lebih selektif dalam memilih media sesuai dengan kepentingannya untuk karir dan kehidupan keluarga. Mereka akan memilih media yang menyajikan berita berbobot dan mencitrakan kelas sosialnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu perilaku menabung dan kredit. Perilaku menabung antar kelas sosial relatif berbeda. Pada kelas atas, umumnya mereka cenderung memilih instrumen investasi modern seperti tabungan, saham, asuransi, dan properti. Sedangkan pada kelas sosial menengah biasanya masih terbatas pada tabungan atau deposito, atau bisa dibilang juga asuransi. Mayoritas masyarakat mengklaim mulai terbiasa menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Jadi paling tidak secara kognitif ini mereka mengetahui bahwa mereka perlu menabung. Masyarakat tidak mempertimbangkan antara keyakinan bahwa Tuhan yang menjaga kehidupan manusia. Masyarakat yang disurvei mengklaim mereka jarang membelanjakan uang lebih dari yang mereka miliki. Artinya mereka bisa menguasai diri untuk tidak konsumtif dan bisa mengatur pengeluaran sesuai dengan pendapatannya. Berdasarkan sikap terhadap uang dan menabung ini terdapat 3 segmen yang berbeda, dan pentingnya tersebut sebagai segmen penabung sejati, penabung pas-pasan, dan segmen si boros. Yang pertama dalam sikap terhadap menabung yaitu ada kelompok segmen penabung sejati. Segmen ini berusaha menabung dalam kondisi apapun. Mereka juga bekerja keras untuk mendapatkan uang. Penabung sejati cenderung berasal dari kelas masyarakat yang lebih tinggi, dan kebanyakan berasal dari kalangan ibu rumah tangga, siswa, mahasiswa, dan dilihat dari usia.
Penabung sejati tampaknya lebih banyak dari kalangan anak muda yang berusia 8 hingga 29 tahun. Pendidikan segmen penabung sejati ini bisa juga ada dari usia SD sampai universitas. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kelompok segmen penabung pas-pasan. Segmen ini merasa keuangannya pas-pasan dan pengeluarannya berdasar mendadak bisa menyulit dan keuangannya. Penabung pas-pasan terutama di kelas yang lebih rendah, yaitu kebanyakan segmen ini dari kalangan para siswa, pegawai, dan mereka yang masih mencari pekerjaan. Sedangkan penabung pas-pasan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok segmen si boros. Segmen ini mengaku kesulitan mengatur keuangannya. Mereka akan memikirkan menabung kalau semua kebutuhan sudah terbeli. Kadang mereka harus mengeluarkan uang lebih dari yang mereka miliki. Mereka sering hutang atau kredit, dan sikapnya cenderung menyalahkan keadaan yang tidak kondusif, yang menyebabkan tidak menabung. Kelompok ini berkeyakinan bahwa menabung seperti tidak percaya pada rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.